Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Yang bikin Jokowi terguncang, ya, ini bukan persoalan Jokowi diadili atau persoalan korupsi atau dia disebut sebagai pendusta, penipu, tukang bohong dan lain sebagainya, tetapi tampaknya adalah isu tunggal. Apa itu? Ya, ketika dia mendengar bahwa Gibran mau ditendang, dan yang menyampaikan itu adalah dari para jenderal TNI, ya. Sementara mungkin Jokowi berharap bahwa Prabowo agak sedikit membela tentang Gibran karena merupakan wakil presidennya, tetapi ternyata Prabowo diam baik, ya kan? Diam aja, ya. Atau bahkan secara diam-diam juga bisa jadi Prabowo setuju terhadap usulan tentang Gibran yang perlu ditendang. Tuh, ya, ini saya kira analisis psikologi politik, ya, terutama kita melihat kondisi kesehatan, ya, dikaitkan dengan kondisi kesehatan Jokowi yang makin hari makin memburuk, ya. Kita lihat pemirsa pada penampakan Jokowi selama ulang tahunnya, ya, itu betul-betul menunjukkan bahwa kondisinya itu makin parah, ya. Mukanya itu betul-betul bukan muka Jokowi lagi, sudah bopeng-bopeng kayak begitu. Kemudian tangannya itu semakin memblonyoh. Dan Iriana itu kalau kita lihat, ya, video-video pendek yang banyak beredar ketika dia menemui tamunya itu dengan cekatan, ya, itu menyembunyikan tangan suaminya. Tidak cukup dengan itu, dia bahkan badannya juga menutup tangan suaminya. Jokowi tidak satupun berjabat tangan dengan para termulnya, ya. Mungkin termul tetap konsentrasinya itu makan dan mengucapkan ulang tahun aja, nggak jabatan nggak apa-apa. Tapi kalau sampai jabat tangan, bisa jadi mereka akan muntah, ya. Ini, ya, kondisi-kondisi seperti ini kalau disebut bahwa penyakitnya Jokowi adalah alergi kulit, apalagi dikaitkan dengan Vatikan, kasihan banget Vatikan, ya. Saya kira Vatikan tidak sejorok yang seperti itu. Kalau misalnya LGBT mungkin lah, ya. Tapi kalau alergi kulit kayaknya enggak lah, ya. Ada-ada aja itu orang-orangnya. Dan itu merupakan penghinaan terhadap dokter-dokter spesialis kulit. Mana ada alergi kulit biasa nggak bisa ditangani oleh dokter-dokter spesialis itu. Yang tampaknya menjadi sumber penyakitnya itu adalah guncangan jiwa Jokowi melihat masa depannya yang semakin gelap, ya. Dia dikatakan mau adili Jokowi dan lain sebagainya, walaupun itu disuarakan seluruh rakyat Indonesia, dia masih yakin karena polisi, karena kejaksaan, karena KPK, ya, itu masih mendukung dirinya. No problem itu, ya. Kalau dia disebut pembohong, tukang tipu dan lain sebagainya, dia juga no problem, ya. Karena dia sudah tidak bisa membedakan mana yang bohong, mana yang nyata, gitu loh. Bohong berulang-ulang ditutupi dengan kebohongan yang baru, baginya itu nggak masalah, gitu. Karena memang ya seperti itulah kegelapan di atas kegelapan itu, pemirsa. Tetapi ketika Gibran ini mulai digulirkan isu untuk menendangnya dari jabatannya sebagai wapres, dan yang melakukan itu adalah para purnawan jenderal, sementara reaksi Prabowo seperti itu, bisa jadi Jokowi terguncang dan merasa dikhianati, ya kan? Mungkin ada janji antara Jokowi dengan Prabowo, saya siap mendukung Anda, tetapi Anda harus menjamin Gibran ini sampai lanjut, sampai selesai paripurna tugas Anda 5 tahun. Bahkan isu-isunya, ya kan, kalau menurut Dr. Koni, Profesor Koni, ya, Prabowo bisa tumbang di tengah jalan dan diganti oleh Gibran, ya. Tetapi malah isu yang beredar adalah bahwa Gibran yang akan ditendang, dan guncangan jiwa inilah yang tampaknya memberikan pukulan telak kepada Jokowi, sehingga efeknya itu mungkin ya sampai seperti itu. Dia harus minum obat depresan, ya, obat penenang, obat tidur atau obat apa-apa dalam kadar atau dosis yang sangat tinggi, dan akhirnya ginjalnya KO, ya, pakai kateter apa itu untuk cuci darah dan seterusnya, dan situasinya tampaknya akan semakin tambah serius. Ya, kata beberapa pihak sih, ya tunggulah sampai 6 bulan lagi, mungkin ada ceritanya agak seru nantinya itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.